Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai distribusi peluang normal atau distribusi normal. Nah, distribusi normal ini sangat banyak digunakan karena rata-rata data akan berdistribusi normal. Apalagi kalau jumlahnya sangat banyak. Distribusi apapun akan mendekati distribusi normal. Ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, kurva dari distribusi normal membentuk setangkup seperti lonceng. Jadi seperti ini kurvanya yang di bawah. Ciri yang kedua, sifatnya simetris. Jadi antara ruas yang satu, yang kiri dengan yang kanan sama besarnya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, akan berbentuk seperti lonceng, sisi kiri dan kanannya sama besar. Nah, kemudian grafik memiliki dua parameter mu dan sigma. Mu adalah rata-rata dan sigma adalah simpangan bakunya. Kemudian grafik berasimtut, selalu mendekati sumbu X. Jadi grafik dari distribusi normal tidak akan pernah memotong sumbu X-nya. Dan yang terakhir, luas grafiknya sama dengan 1. Gitu. Jadi kalau sama dengan 1, ini satu grafik segini sama dengan 1, maka luas sebelah kirinya dan sebelah kanan sama, sebelah kirinya setengah luasnya, dan sebelah kanannya juga sama setengah luasnya. Nah, fungsi dari distribusi normal kita bisa buat dalam bentuk fx karena dia fungsinya distribusi kontinu. Nilai fx adalah 1 dibagi dengan sigma dikalikan dengan akar 2V dikalikan eksponen pangkat minus setengah dikalikan x min mu per sigma kuadrat. Ini fungsi ini tentunya sangat rumit kalau kita gunakan kalkulator atau integral, sehingga fungsi distribusi normal ini kita bisa sederhanakan dalam bentuk transformasi distribusi normal baku. Yang ini hasil distribusi dari normal yang biasa ditransformasi ke distribusi normal baku. Fungsi yang banyak ini dibuat simpel dengan nilai Z-nya. Z sama dengan X minus mu per sigma, di mana mu adalah rata-rata dan sigma adalah simpangan baku. Dari mu dan sigma yang beragam di distribusi normal yang ini, dibuat menjadi mu-nya sama dengan 0 dan sigma-nya sama dengan 1. Jadi dibuat standar. Gitu. Untuk mempermudah menghitung distribusi normal, kita bisa menggunakan tabel distribusi normal baku. Ada dua tabel distribusi normal baku, ada yang sifatnya kumulatif dan ada yang tidak kumulatif. Untuk mempermudah, kita gunakan sama-sama yang kumulatif saja yang ini. Untuk tabel distribusi normal baku kumulatif, bisa di-search di Google, tabel normal baku kumulatif. Pasti akan muncul gambar yang seperti ini. Gambar grafik seperti ini dan bisa di-download tabelnya. Tabelnya akan berbentuk nilai Z 0,0 sampai dengan 4 atau 3,9 sekian. Ini ada nilai positifnya untuk nilai Z dan ada negatifnya. Kenapa? Karena nilai Z ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan dari nilai 0. Contoh yang tadi, yang bagian B, bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yang tadi dengan mengurangi nilai keseluruhan kurva dikurangi dengan peluang kumulatifnya. Sekarang kita bisa mencari nilai dari peluang P
PZ lebih dari 1,24 dengan sifat hasil simetrisnya. Nah, kita ingat fungsi dari distribusi normal, sisi kanan dan kiri bernilai sama luasnya. Cuman beda nilai dari Z-nya. Kalau sebelah kanan positif dan sebelah kiri bernilai negatif. Jadi, untuk mencari peluang dari Z-nya lebih dari 1,24 bisa dilihat kalau kita diarsir di sini yang kuning. Nah, kita refleksikan karena distribusi normal sifatnya simetris. Simetrisnya di sini di garis tengah 0. Kita refleksikan atau kita cerminkan ke sebelah kiri, maka akan bernilai negatif. Nah, bernilai negatif 1,24. Kalau sudah seperti ini ada nilai aksiran yang berwarna biru. Ini luasnya akan sama dengan yang berwarna kuning. Gitu, karena sama-sama 1,24. Gitu ya. Dari nilai ini, kita tinggal mencari di nilai tabel normal baku. Kita tinggal cari minus 1,24, nilai peluangnya berapa? Di nilai Z, minus 1,2, kita dapatkan, kemudian 0,04. Ketemunya di 0,1075. Nah, ini hasil akhirnya sama dengan cara yang pertama. Jadi boleh melakukan dengan cara pertama atau cara yang kedua, tergantung dari kemudahannya. Untuk contoh yang ketiga, berapakah luas area kurva normal antara minus 1,12 sampai dengan 0,92 atau peluang minus 1,12 hingga 0,92. Dari sini kita bisa gambarkan dahulu nilai minus 1,12 di sebelah sini dan nilai 0,92 sehingga luas kurvanya yang diarsir berwarna biru. Nah, kalau seperti ini kita bisa menghitung. Luas dari yang diarsir adalah luas kumulatif hasil 0,92 dikurangi dengan kumulatif minus 1,12. Ya, jadi hasil secara keseluruhan yang ini, kumulatif yang ini, karena tabel distribusi normal kita kumulatif, dikurangi luas yang ini, akan menghasilkan luas yang biru yang ini. Ya, jadi kalau saya misalkan keseluruhannya adalah bernilai A di sini, dan yang kecil dari peluang minus 1,12 ini adalah B, dan yang diarsir adalah nilai C. Maka nilai C sama dengan nilai A dikurangi nilai B. Seperti biasa, nilai A dan B-nya, peluang kumulatifnya bisa kita cari di tabel normal baku. Untuk peluang Z kurang dari 0,92 adalah 0,8212, dan untuk Z kurang dari minus 1,12 adalah 0,1314, sehingga bisa dihitung 0,8212 dikurangi 0,1314, 114. Hasil akhirnya bernilai 0,6898, sehingga peluang yang diarsir ini bernilai 0,6898. Soal kedua. Suatu pabrik dapat memproduksi voltmeter dengan kemampuan pengukuran tegangan. Rata-ratanya 40 volt dan standar deviasinya 2 volt. Misalkan tegangan tersebut berdistribusi normal. Dari 1000 voltmeter yang diproduksi, berapa voltmeter yang tegangannya melebihi 43 volt? Tuh, jadi dari sini kita bisa ketahui dari soal ini rata-rata 40 volt, maka rata-rata ini bernilai mu.
mu sama dengan 40. Kemudian standar deviasi 2 volt, maka nilai sigmanya sama dengan 2. Yang dicari dari 1000 voltmeter yang diproduksi, N besar berarti ya. N besar sama dengan 1000. Berapa voltmeter yang tegangannya melebihi 43 volt? Nah, untuk mencari berapa jumlahnya, kita harus tahu dulu peluang yang melebihi 43 volt. Sehingga bisa dihitung peluang yang lebih dari 43 volt, tinggal dimasukkan nilai mu dan sigmanya. Nilai peluangnya berubah ke distribusi normal baku, Z bernilai 43 dikurangi 40 dibagi 2. Maka nilai Z-nya lebih dari 1,5. Karena yang dicarinya peluang lebih dari 43, lebih dari yang ini, yang warna biru. Seperti contoh yang kedua, untuk mencari distribusi normal nilainya, ini tinggal mengurangi satu kurva dikurangi dengan wilayah yang tidak diarsir. Akan dihasilkan wilayah yang warna biru. Jadi 1 dikurangi nilai yang tidak diarsirnya yang kurang dari sini. Cari di kurva normal baku, nilai Z kurang dari 1,5. Nah, kalau kita tentukan, sudah kita cari bernilai 0,9332. Hasil akhir hitungannya 1 dikurangi 0,9332 adalah 0,0668. 0,6668 ini mengandung arti peluang tegangannya lebih dari 43 volt sebesar 0,0668 peluangnya. Jadi kalau ada 1000 yang kita ambil dan yang ditanyakan berapa yang tegangannya lebih dari 43 volt, tinggal dikalikan. 1000 dikalikan dengan peluang yang akan lebih dari 43 voltnya. Nah, ini akan bernilai 66 unit atau 67 unit kalau dibulatkan. Seperti itu. Oke, pertemuan kali ini membahas mengenai distribusi normal. Saya akhiri. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.